Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Sarasati. Saya dari kelas MJ 701. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis saya mengenai kasus Aqua vs Lee Mineral dari sudut pandang etika bisnis. Materi ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah etika bisnis. Pendahuluan. Mengapa etika bisnis itu penting saat bersaing? Yang pertama, dalam dunia bisnis yang dinamis, persaingan adalah motor penggerak inovasi dan efisiensi. Namun, persaingan tanpa landasan etika dapat berujung pada praktik-praktik yang merugikan, tidak adil, dan bahkan melanggar hukum. Yang kedua, etika bisnis memberikan kerangka moral yang membimbing perusahaan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan, termasuk pesaing. Ini bukan sekedar kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga tentang melakukan apa yang benar dan adil. Yang ketiga, kasus sengketa antara dua raksasa industri air minum dalam kemasan AMDK di Indonesia, Aqua dan Lee Mineral, menawarkan studi kasus yang relevan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis yang diterapkan atau dilanggar dalam konteks persaingan pasar yang sengit. Presentasi ini akan mengupas kasus tersebut dan perspektif etika bisnis, menyoroti implikasi tindakan perusahaan terhadap persaingan yang sehat dan kesejahteraan konsumen. Latar belakang kasus. Bagaimana persaingan Aqua dan Lee Mineral terjadi? Yang pertama yaitu dominasi pasar dan penantang PT Tirta Investama dengan produk andalannya Aqua telah lama mendominasi pasar AMDK di Indonesia. Kehadiran PT Tirta Fresindo Jaya dengan merek Lee Mineral sebagai penantang menghadirkan dinamika persaingan yang menarik. Dugaan praktik anti persaingan pada tahun-tahun sebelumnya muncul dugaan bahwa Aqua melakukan praktik-praktik yang bertujuan untuk menghambat laju pertumbuhan Lee Mineral di pasar. Dugaan ini kemudian diinvestigasi oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, yaitu KPPU. Yang ketiga, fokus investigasi KPPU, yaitu KPPU secara khusus menyoroti dugaan tindakan Aqua yang melarang atau secara tidak langsung memaksa tokoh-tokoh terutama jaringan Star Outlet yang memiliki volume penjualan signifikan untuk tidak menjadi atau membatasi penjualan produk Lee Mineral. Yang keempat yaitu proses persidangan dan pembuktian. KPPU melakukan serangkaian penyelidikan termasuk pengumpulan bukti dari berbagai pihak seperti pemilik toko, distributor, dan perwakilan dari kedua perusahaan. Sidang-sidang dilakukan untuk mendengarkan keterangan saksi dan ahli. Inti pelanggaran menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 dan temuan KPPU adalah undang-undang ini secara tegas melarang perjanjian yang didapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ayat ketiga secara spesifik melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian yang mengakibatkan pihak lain tidak memasok atau menjual barang dan jasa kepada pelaku usaha pesaingannya. Yang B yaitu membuat perjanjian yang menghalangi pelaku usaha pesaingannya untuk memanfaatkan kesempatan berusaha yang sama. Temuan KPPU setelah melalui proses investigasi yang mendalam, KPPU menyimpulkan bahwa PT Tirta
Investama Aqua terbukti melanggar kedua ketentuan tersebut. Bukti-bukti yang diajukan menunjukkan adanya tekanan dan insentif yang diberikan kepada toko-toko atau outlet yang memprioritaskan penjualan Aqua dan membatasi atau tidak menjual mineral. Mekanisme penghalangan yang terungkap yaitu ancaman penurunan status toko yang kedapatan menjual mineral menghadapi resiko penurunan status sebagai star outlet yang berimplikasi pada hilangnya berbagai keuntungan seperti diskon khusus, prioritas pengiriman, dan dukungan pemasaran. Pengondisian fasilitas. Beberapa laporan mengidentifikasi bahwa fasilitas promosi atau penataan produk dari Aqua diberikan dengan syarat toko tidak menjual produk pesaing secara signifikan. Analisis etika bisnis membongkar pelanggaran aturan-aturan penting. Prinsip keadilan. Tindakan Aqua membuat persaingan jadi tidak adil. Mineral sebagai pemain baru jadi sulit mengembangkan bisnis dan menjangkau konsumen dengan cara yang sama. Prinsip keadilan mengharuskan semua perusahaan punya kesempatan yang sama untuk bersaing berdasarkan kualitas produk, harga, dan inovasi, bukan dengan cara-cara curang yang membatasi pilihan konsumen. Yang kedua yaitu prinsip kejujuran. Ancaman dan paksaan terhadap toko-toko adalah tindakan yang tidak jujur dan tidak terbuka dalam hubungan bisnis. Hubungan antara produsen dan penjual seharusnya berdasarkan kerjasama yang saling menguntungkan dan menghormati pilihan konsumen. Prinsip tidak merugikan. Tindakan Aqua berpotensi merugikan mineral secara finansial dan menghambat perkembangan bisnis mereka. Penghambatan pilihan produk di toko juga bisa merugikan konsumen yang mungkin lebih suka merek lain. Yang keempat yaitu prinsip tanggung jawab. Perusahaan besar mempunyai tanggung jawab untuk menjaga persaingan yang sehat. Tindakan curang menunjukkan kurangnya tanggung jawab terhadap dunia bisnis yang lebih luas. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) seharusnya tidak hanya soal kegiatan amal, tetapi juga saat perilaku jujur dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Akibat jangka panjang dari melanggar etika bisnis dalam persaingan. Yang pertama, menghambat inovasi ketika perusahaan besar menggunakan cara curang untuk mempertahankan posisinya. Keinginan untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk bisa menurun. Yang kedua, membatasi pilihan konsumen. Praktek curang pada akhirnya membatasi pilihan produk yang biasa dibeli konsumen di pasar. Konsumen mungkin tidak bisa membeli merek yang mereka suka karena tidak banyak tersedia. Yang ketiga, potensi harga naik. Dalam jangka panjang, kurangnya persaingan yang sehat bisa membuat harga produk jadi bersaing, merugikan konsumen. Yang keempat, kehilangan kepercayaan pada bisnis. Cara berbisnis yang tidak baik bisa membuat masyarakat tidak percaya lagi pada perusahaan dan dunia usaha secara umum. Ini bisa berdampak buruk pada citra semua perusahaan. Yang kelima yaitu lingkungan bisnis yang tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat menciptakan lingkungan bisnis yang buruk untuk perkembangan pemain baru dan kemajuan industri yang berkelanjutan. Pandangan lain dan kenapa cara ini tidak bisa dibenarkan. Yang pertama, kemungkinan alasan tapi tidak benar. Mungkin ada alasan dari pihak Aqua soal menjaga kualitas penyaluran atau kesetiaan merek. Tapi alasan ini tidak bisa membenarkan tindakan yang jelas-jelas menghalangi pesaing untuk bersaing dengan adil. Yang kedua, kenapa kesetiaan merek yang sejati tidak butuh cara curang? Kesetiaan merek yang sebenarnya dibangun dari kualitas produk yang bagus, pelayanan yang baik, dan promosi yang efektif, bukan dengan membatasi pilihan konsumen. Yang ketiga, aturan penyaluran yang adil. Membuat aturan penyaluran itu hak perusahaan
Tetapi aturan itu tidak boleh dipakai untuk membeda-bedakan atau menghalangi pesaing tanpa alasan yang jelas. Yang keempat itu fokus pada pesaing yang sehat. Etika bisnis mendorong perusahaan untuk bersaing berdasarkan keunggulan mereka, bukan dengan cara-cara yang merugikan pesaing dan membatasi pasar. Kesimpulan dan saran mendorong dunia bisnis yang lebih baik dan lebih bersaing. Kesimpulannya yaitu kasus Aqua vs Lee Mineral adalah pelajaran penting tentang pentingnya menjunjung tinggi etika bisnis dalam semua kegiatan perusahaan, terutama dalam persaingan pasar. Praktik curang seperti yang terbukti dilakukan oleh Aqua tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga aturan-aturan dasar etika. Sarannya yaitu penegak hukum yang tegas, KPPU harus menjalankan tugasnya secara mandiri dan tegas dalam mengawasi dan menindak praktik pesaing yang tidak sehat. Yang pertama, meningkatkan kesadaran etika bisnis. Perusahaan perlu menanamkan nilai-nilai etika bisnis dalam budaya perusahaan dan memastikan semua orang mengikuti aturan persaingan yang sehat. Yang kedua, keterbukaan dan tanggung jawab. Perusahaan harus lebih terbuka dalam cara mereka berbisnis dan bertanggung jawab atas akibat dari tindakan mereka terhadap pasar dan konsumen. Yang ketiga yaitu peran konsumen. Konsumen juga punya peran penting dalam mendukung persaingan yang sehat dengan memilih produk berdasarkan kualitas dan harga, serta melaporkan praktik-praktik yang mencurigakan. Dalam menganalisis kasus Aqua dan Lee Mineral, saya mengambil referensi dari kompas.com, dari Karen and Matindi tahun 2016, dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga dari Jurnal Etika Bisnis dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Yang keempat yaitu kppu.go.id, putusan KPPU nomor 9 garis miring KPPU 1 tahun 2016. Cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.